Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amin katsirah وهدانا إلى صراطه المستقيم ووفقنا إلى ما يرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم Allahumma ja'alil haqqa ala lisani wa qalbih. Alhamdulillah, buat langkah yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa puja, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh dengan berkah dan di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menundukkan hati kita, membasahi bibir-bibir dan lidah-lidah kita senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa kiranya tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mampu berselawat kepada baginda Rasul, karena ini salah satu cara dan jalan kita mendapatkan syafaatul uzma nantinya di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih berada di momen Idul Adha, tepatnya pada hari yang ke-12 daripada Zulhijjah, dan juga termasuk 3 hari daripada hari tasyrik. Tentunya di bulan ini kita sebagai umat Islam ketika memasuki bulan Zulhijjah, maka yang terbayang dan tergambar di dalam pikiran kita adalah tentang kisah cerita dari 3 aktor utama dari disyariatkannya menyembelih hewan kurban, dan juga ada beberapa syiar dan syariat haji yang itu mereka adalah aktor utama daripada pensyariatan semua kewajiban tersebut. Maka yang pertama yang ingin kita kenal dan untuk lebih dekat mengenal sosok yang paling utama, aktor dan kisah yang langsung disutradarai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kisah ini bukanlah kisah main-main, akan tetapi kisah yang harus benar-benar menjadi pelajaran bagi kita. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan tauladan yang universal, tauladan yang komprehensif yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Kenapa?
Karena Nabi Ibrahim adalah contoh yang hampir saja sempurna, karena beliau mampu menjaga keimanan beliau dan juga menjaga keimanan keluarga beliau sendiri, yaitu istri dan anak beliau. Maka sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Ibrahim yang dijuluki dengan Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi dan rasul, karena memang garis keturunan atau garis nasab nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya berasal dari garis keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dari Nabi Ishak itu lahir Nabi Yakub, dari Nabi Yakub sampai Nabi Isa alaihi salam, itu semuanya satu garis keturunan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan dari Nabi Ismail ini tidak ada garis keturunan setelah beliau nabi, terkecuali nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Ibrahim merupakan sosok yang sangat luar biasa menjaga ketauhidan beliau, menjaga iman beliau. Ketika usia beliau masih dalam usia remaja, beliau sudah mulai menjalankan dakwah beliau, mengajak umat-umat ketika itu untuk senantiasa mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas terekam di dalam ingatan kita bagaimana Allah menceritakan ketika Nabi Ibrahim dengan beraninya menghancurkan sesembahan-sesembahan kaumnya ketika itu, dan tantangannya bukanlah tantangan yang ringan dan tantangan biasa. Apa yang dilakukan raja kepada beliau ketika itu? Dengan menangkap Nabi Ibrahim, kemudian melemparkan beliau ke dalam kobaran api yang sangat begitu besar. Namun karena kemantapan tauhid beliau, Allah Subhanahu wa taala membantu dan menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, jadilah engkau itu menjadi dingin, wasalaman ala Ibrahim, dan penyelamat di atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ternyata api yang secara adat itu membakar, tetapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak sedikit pun disentuh oleh api. Jangankan jasad beliau, pakaian beliau pun tidak disentuh oleh api. Ini karena kemantapan tauhid beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari kisah seorang Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mampu juga menjaga ketakwaannya kepada Allah. Dan ketakwaan Nabi Ibrahim itu sampai kepada ketakwaan level tertinggi, karena beliau tidak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah yang terberat sekalipun, perintah yang mungkin di era modern hari ini tidak mungkin dikerjakan oleh seorang ayah pun, beliau siap untuk melakukan itu. Kenapa? Karena iman dan ketakwaan yang sudah mendalam, menjadi darah daging dalam kehidupan beliau. Maka pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana beliau mampu menjaga diri beliau dan menjaga keluarga beliau dengan terus mengajarkan kepada istri dan anak beliau bagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita lihat
Orang tua hari ini lebih mengkhawatirkan masa depan dunia anaknya daripada mengutamakan masa depan akhiratnya. Untuk masa depan anaknya di dunia ini apapun ia lakukan, bahkan melanggar perintah Allah sekalipun ia lakukan untuk keselamatan dunia anaknya. Tetapi jarang orang tua yang habis-habisan untuk menjaga masa depan akhirat anaknya, untuk melakukan apapun asal anaknya selamat. Maka kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana anak sematawayang, anak yang masih usia remaja, yang masih suka-sukanya bermain, lari ke sana lari ke sini, tetapi karena ajaran tauhid dan iman ketakwaan itu sudah beliau tanamkan dari kecil, perintah menyembelih pun diiyakan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Maka hari ini kita lihat, karena kurangnya didikan agama bagi generasi-generasi kita hari ini, kurangnya pemahaman agama, kurangnya kebenaran itu dihidupkan di dalam diri seorang anak, maka tidak heran hari ini banyak anak-anak yang melawan orang tuanya. Banyak anak-anak yang hari ini berani memukul orang tuanya. Banyak anak-anak hari ini yang berani menyiksa orang tuanya. Kenapa? Karena kurangnya didikan agama, didikan kebenaran ketika dia masih berusia balita ataupun masih berusia anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini masih sosok Ibrahim yang kita ambil bagaimana ketakwaan beliau. Ketakwaan itu bukan hanya berada di masjid saja. Ketakwaan itu bukan hanya berada di musola saja. Tetapi ketakwaan itu harus kita bawa di semua sisi kehidupan kita. Pejabat harus membawa ketakwaan itu ke dalam kantornya. Seorang pimpinan harus membawa ketakwaan itu di dalam kepemimpinannya. Dan begitu juga para pedagang, para pengusaha harus membawa ketakwaan itu di dalam usaha dan dagangnya. Dan begitu juga orang tua harus bagaimana menghadirkan ketakwaan itu sampai ke dalam rumah-rumah kita. Dan inilah tugas kita hari ini. Bukan hanya kita sekedar menyelesaikan kegiatan rutin tahunan kita. Kita sholat Idul Adha, lantas setelah itu kita menyembelih hewan kurban. Namun pelajaran terpenting dari itu tidak kita bawa sampai ke dalam rumah kita. Hewan kurban hanya sampai setelah kita menyembelih, kita bagikan dagingnya, tetapi kita tidak mengambil i'tibar daripada hewan kurban yang setelah kita sembelih tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di Idul Adha ini kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban sampai 3 hari tasyrik. Artinya ketika kita belum mampu memilih hewan kurban di hari 10 Zulhijjah, masih ada kesempatan kita memilih hewan kurban di hari yang ke-11, ke-12 sampai hari yang ke-13. Karena memang menyembelih hewan kurban ini hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Dan bagi orang yang mampu menyembelih hewan kurban pada tahun ini, lantas dia tidak menyembelih hewan kurban, maka kelak dia akan ditanya dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ia tidak membeli hewan kurban pada tahun ini. Maka dari pembelian hewan kurban kita bisa mengambil pelajaran betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari amal ibadah kita itu adalah sesuatu yang terbaik dari diri kita, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban tidak hanya asal sembelih,
Hewan kurban mempunyai syarat-syarat tertentu untuk bisa kita sembelih. Begitu juga dalam ibadah kita. Ibadah tidak boleh asal-asalan. Ibadah tidak hanya sekedar sudah selesai saja, tidak. Ibadah yang kita persembahkan kepada Allah itu harus benar-benar tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak akan sampai daging-daging dan darah-darah dari hewan kurban tersebut. Yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan kita. Artinya apa? Semua ibadah yang kita lakukan itu harus dilandasi dengan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita berbangga diri, kita telah menyembelih hewan kurban sekian ekor. Tetapi setelah itu, makna daripada penyembelihan hewan kurban itu tidak kita bawa dalam kehidupan selanjutnya. Apa hikmah daripada penyembelihan hewan kurban tersebut? Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang kepedulian sosial dalam kehidupan sosial kita. Hari ini dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun, dengan kondisi ekonomi yang hari ini sulit, maka kepada umat Muhammad yang Allah berikan kelebihan harta, janganlah harta itu kita timbun saja. Janganlah harta itu hanya sekedar angka saja di dalam rekening dan deposito kita, tetapi berbagilah dan harus peka terhadap kondisi sosial kita hari ini. Betapa banyak saudara-saudara kita hari ini yang membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita untuk bisa menyambung hidup mereka. Betapa banyak saudara kita hari ini yang ingin melanjutkan usaha mereka, tetapi mereka tidak mempunyai modal. Namun ada di sisi lain yang mampu memberikan mereka modal, tapi ada tanda kutip yang harus mereka selesaikan setiap bulannya. Yang ini membuat mereka tercekik, yang ini membuat mereka susah. Maka kepada saudara-saudara kami yang Allah berikan kelebihan harta, mari bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan modal untuk usaha mereka. Berikan mereka usaha tanpa kita harus mengambil sedikit pun lebih dari modal yang kita berikan kepada mereka, supaya mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Idul Adha kali ini, bulan Zulhijjah kali ini, kita mampu lebih baik dan berbenah diri daripada bulan-bulan ataupun tahun sebelumnya. Kepekaan sosial kita lebih meningkat, kemudian ibadah ketakwaan kita lebih meningkat, perhatian kita kepada keluarga kita lebih meningkat juga. Karena sebanyak apapun ibadah seorang kepala rumah tangga, kalau dia tidak memperhatikan istrinya, tidak memperhatikan anaknya, maka ibadahnya itu akan tertahan dan nanti kelak dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa-bisa dia juga akan digiring bersama dengan istri dan anaknya kalaupun dia sudah ditetapkan ataupun dipanggil untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga rumah tangga, kondisi rumah tangga, keimanan rumah tangga itu bukan semudah yang kita bayangkan. Karena berawal dari rumah tangga inilah semuanya akan bisa menjadi baik. Ketika rumah tangga yang ada di desa-desa itu baik, maka desa itu akan menjadi baik, dan itu akan terus berjalan sampai kepada daerah dan bahkan satu negara kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah sampai kepada akhir hayat kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.